Bapak, Ibu, dan Saudara sekasih dalam Kristus, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan keras. Bukan karena apa yang mereka ajarkan, melainkan karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Mereka dikecam karena hidup mereka tidak konsisten dan tidak selaras dengan apa yang mereka ajarkan kepada sesama manusia. Mereka itu melupakan hal yang terpenting yang ada dalam ajaran itu sendiri. Mereka hafal hukum-hukum, mereka hafal dengan aturan-aturan agama, mereka hafal dengan tradisi-tradisi yang sungguh luar biasa, tetapi mereka lupa akan keadilan dan belas kasihan kepada sesama manusia. Mereka tidak mencerminkan kasih dan kebaikan yang mereka miliki kepada sesama manusia yang seharusnya menjadi buah daripada pengetahuan mereka tentang Taurat itu sendiri. Bisa diibaratkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah merupakan samudera kemunafikan. Mereka munafik luar biasa di dalam hidupnya, walaupun mereka tahu tentang aturan dan hukum Taurat dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, terkadang kita juga dapat terjebak dalam pola pikir yang sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman sekarang ini. Secara tidak sadar kita menjadi Farisi modern. Kita mungkin menganggap diri kita itu orang yang taat beriman, taat beragama, bahkan mungkin juga selalu memakai ayat-ayat kitab suci setiap kali berbicara. Mudah sekali. Lihatlah, banyak sekarang orang begitu mudah melontarkan ayat-ayat suci di dalam pembicaraan-pembicaraannya. Tapi apakah sungguh mereka menghayati ayat-ayat suci itu sendiri? Apakah mereka sungguh-sungguh disentuh oleh kasih Allah, oleh apa yang mereka baca dari kitab suci itu sendiri? Sehingga kita semua diharapkan dipanggil bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi sungguh-sungguh melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kita, relasi kita dengan sama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi kita ibaratkan sebagai samudera kemunafikan bertentangan dengan Yesus. Yesus adalah samudera kebaikan. Kemanapun dia pergi, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, hanya mau berbuat baik. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang hukum cinta kasih, tapi sekali juga dia sungguh menghayati di dalam hidupnya dari hari ke hari cinta kasih itu sendiri dalam relasinya dengan sesama manusia. Cinta kasihnya tanpa batas, terbuka untuk siapapun, bahkan orang-orang yang berdosa pun dipeluknya, dirangkulnya. Yesus tidak hanya dekat dengan orang saleh dan suci, tapi juga dengan orang-orang yang dipinggirkan, dimarginalkan, dirangkul, dipeluknya. Sehingga cinta kasih yang diajarkan Yesus, tapi sekali juga dihayati di dalam hidupnya. Sehingga Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita, bagaimana menghayati, mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pengikutnya kita dipanggil untuk meneladani kasih dan kebaikan Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi samudera kebaikan dalam dunia yang penuh dengan kebencian juga dengan ketidakadilan. Sadarkah kita bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi samudera kebaikan seperti yang Yesus sendiri? Yesus selalu mengalirkan kebaikan-kebaikan. Kita pun juga dipanggil untuk mengalirkan kebaikan. Kita tes dalam hidup kita sehari-hari, kebaikan kita harus kita ungkapkan, kita wujudkan dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat,
dan kepada siapapun yang kita jumpai. Dengan kata lain, hendaklah kita melakukan kasih seperti yang Yesus lakukan. Mungkin lalu kita bertanya, bagaimana caranya agar kita mampu menjadi samudera kebaikan di dalam hidup ini? Pertama, kita perlu membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kasih Allah. Ketika kita merasakan kasih Allah yang begitu besar, yang begitu agung dalam diri kita, maka kita akan tergerak juga untuk mengasihi sama manusia seperti Allah mengasihi kita. Kedua, kita perlu menunjukkan kasih itu dan kebaikan kita kepada semua orang. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia berani lintas batas, bahkan orang-orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi tetap diterimanya. Demikian juga kita harus mencintai semua orang. Jangan melihat agamanya, rasnya, sukunya, atau budayanya. Karena setiap manusia adalah ciptaan Allah. Dia menampilkan wajah Allah itu sendiri. Sehingga ketika kita bisa merangkul dan menerima semua orang, terlebih-lebih kita tinggal di Indonesia ini yang heterogen seperti ini, kita ditantang, beranikah kita memiliki kasih sebagai samudera kebaikan seperti Yesus sendiri. Sehingga ketika kita berani menerima semua orang, maka kita memunculkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita hidup dalam konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Yesus menunjukkan integritas yang luar biasa dalam hidupnya. Dia mengajarkan kasih, tapi juga melaksanakan kasih. Dia mengajarkan pengampunan, dia pun juga mewujudkan pengampunan itu sendiri. Sehingga ketika dia tergantung di kayu salib, dia pun masih memancarkan betapa pengampunan itu mengalir dari hidupnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Disinilah tangan kita, bagaimana kita juga bisa mengampuni sesama manusia yang bersalah pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mari terlebih pada masa Prapaskah ini, menjadikan kita berusaha terus-menerus menjadikan samudera kebaikan sebagai tujuan hidup kita. Marilah kita bertumbuh dan berkembang dalam kasih dan kebaikan Kristus, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi yang hidup tentang kasih Allah dalam dunia sekarang ini. Dan marilah kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam integritas, cinta kasih, dan keadilan. Semoga Tuhan memberkati dan memampukan kita semua untuk menjadi samudera kebaikan pada zaman sekarang ini. Amin.